Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi hari ini, yaitu IKN Nusantara di Kalimantan Timur diselimuti kabut. Para pekerja merasakan hening dan minim polusi. Yaitu ada penampakan alam raya Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tertutup kabut. Kontan saja hal ini mendapat penilaian seakan IKN Nusantara sebagai kota yang tersembunyi, hening dan minim polusi. Saat itu kabut menyelimuti Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara pada Kamis kemarin. Tidak hanya subuh menjelang fajar, kabut juga terlihat pada malam hari. Bukan asap apalagi debu konstruksi, ujar Galang. Menurut Galang yang merupakan salah satu perancang jalan sumbu kebangsaan sisi barat IKN, sepekan terakhir ini kabut menyelimuti IKN hampir setiap hari, yaitu pagi dan malam. Dia mengibaratkan IKN sebagai kota tersembunyi, hening, minim polusi udara, hanya bunyi peralatan konstruksi bersahutan dengan kicau burung endemik Kalimantan. Menurut Galang, kabut akan makin menebal bila area hijau dan pohon-pohon yang ditanam di seluruh wilayah pengembangan IKN Nusantara tumbuh. Mungkin kondisinya akan mirip dengan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, cetus Galang. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sudah mencapai angka 93% untuk batch 1 dan lebih dari 50% untuk batch 2. Pembangunan IKN terbagi menjadi 5 tahap sejak dimulai pada 2022 hingga 2045 mendatang untuk mencapai target sebagai negara maju sesuai visi Indonesia Emas. Dengan penekanan pada identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. IKN dikelilingi kota-kota mitra, Samarinda dan Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Jika kelak terbangun seluruhnya, IKN akan bertindak sebagai syaraf bagi wilayah pemerintah pusat dengan inovasi hijaunya. Sementara Samarinda dijadikan jantung dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukan. Adapun Balikpapan merupakan otot yang berfungsi simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai paru-paru dengan memperkuat pertanian hulu dan pusat wisata alam. Kerjasama antara wilayah tersebut akan menjadi pemicu pembangunan Indonesia Timur. Di sisi lain, sejumlah proyek dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dijadwalkan diresmikan pada Oktober 2024 ini. Peresmian tersebut akan dilakukan Oktober mengingat progres pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai hampir 94%. Beberapa proyek yang ditarget untuk dapat diresmikan pada Oktober 2024 meliputi Istana Negara sampai kantor Kementerian Perekonomian atau Kemenko 1, Kemenko 3, dan Kemenko 4. Mengenai proses pembangunan Rumah Menteri sampai Hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN,
masih terus berproses, di mana rumah menteri sudah berdiri sebanyak 14 unit. Pada Oktober ini, target rumah menteri yang rampung mencapai 2 kali lipatnya, yakni 28 unit dari total 36 unit yang direncanakan. Bahkan sudah ada menteri yang menginap di rumah menteri saat berkunjung ke IKN, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang kerap menginap di rumah dinas menteri dan tidak di hotel. Sedangkan untuk hunian ASN saat ini 12 dari 47 tower sudah rampung. Ada 8.000 ruang yang sudah siap dan sedang finishing. Hunian ASN diperkirakan akan rampung pada 2025. Sementara progres pelaksanaan paket pembangunan fisik tahap 2 sudah mencapai 60%. Dan tahap 3 sekitar 16%. Sementara itu ruas tol 3A segmen Karanjoang KKT Karyangau, 3B segmen KKT Karyangau ke Simpang Tempadung, dan 5A segmen Simpang Tempadung. Ada juga ruas tol Tempadung ke Jembatan Pulau Balang, ditargetkan selesai pada akhir 2024. Saat ini sudah terdapat 22 embung dari 30 embung di IKN yang telah rampung. Embung-embung tersebut juga sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar IKN. Adapun pengamat tata kota, yaitu Nirwono Yoga, mengapresiasi upaya pemerintah yang akhirnya bisa membuat investor asing benar-benar menanamkan modalnya di calon ibu kota baru Republik Indonesia. Namun menurutnya, pembangunan sebuah kota seharusnya melalui tahapan yang terencana baik, bukan seperti yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, menyayangkan pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan pada tahapan awal pembangunan IKN. Ia mempertanyakan untuk siapa bangunan dan fasilitas tersebut dibangun. Ia mengatakan harusnya pembangunan kota itu ada tahapan. Kenapa misalnya bangunan A dibangun untuk siapa, sehingga jangan sampai bangunan itu ternyata tidak termanfaatkan dengan baik. Karena tahapan pembangunan kota harusnya pakai strategi juga. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.